Sarah terpaksa membunuh Toby setelah mendengar bisikan dari monster jahat. Ia juga membuka pintu klinik di malam hari hingga Tuan Liu dan Gina mati di lahap monster. Setelah keluarga Jim masuk ke dalam kota, kematian warga semakin meningkat setiap harinya. Victor seolah tahu apa yang akan terjadi dan menggali 6 liang lahat di samping rumah koloni. Sementara itu, Jade menemukan radio di kantor polisi dan menenteng alat itu untuk mencari sinyal di ketinggian. Kali ini, Sarah mendapatkan perintah untuk membunuh Ethan. Tak kuat menahan rasa takut dan dilema, tubuh Sarah kejang-kejang. Dan film pun dimulai. Pagi itu, Nathan, kakak kandung Sarah, sibuk memberi makan ternak seperti biasanya. Seorang warga memberi kabar pada Nathan jika adiknya pingsan di restoran. Nathan langsung bergegas pergi untuk memeriksa kondisi adiknya. Saat itu, Sarah sudah dibawa ke klinik dan ditangani Christy. Meski Sarah merasa baikan, Christy meminta gadis itu untuk menginap semalam di klinik. Sarah terlihat sangat kelelahan hingga enggan bertemu dengan kakaknya. Ia berpesan jika Nathan datang, katakan dirinya sedang tidur. Sheriff Stephen mengunjungi klinik untuk berbincang dengan Christy terkait kondisi Sarah. Christy sendiri tak bisa memastikan penyebab kejang mendadak karena keterbatasan alat medis. Suasana klinik tampak mencekam setelah kejadian malam lalu ketika pintu terbuka dan menewaskan Gina dan Tuan Liu. Meski demikian, Christy tetap harus menjalankan tugasnya dan merawat Sarah semalaman di ruang bawah tanah klinik untuk memastikan pasiennya baik-baik saja. Melihat tangan Sheriff gemetaran, Christy tahu ada penyakit yang disembunyikan pria itu. Sheriff mengelak dan tak mau diperiksa. Ia berkata sudah menderita penyakit sejak dulu kala sebelum ia terjebak di kota Saranjana itu. Tak berselang lama, Nathan berlari menuju klinik untuk menemui adiknya. Sheriff menghadang pria itu sambil mengatakan Sarah sedang tidur dan tidak boleh diganggu. Dengan sedikit bujukan, Sheriff berhasil meyakinkan Nathan untuk menunggu Sarah di rumah. Sesampainya di rumah, Nathan masih mengkhawatirkan kondisi Sarah yang dulu membunuh Toby di klinik dan membiarkan pintu klinik terbuka semalaman. Ia menatap pakaian Sarah yang menjadi saksi kebrutalan gadis itu. Di tempat lain, Jim mengajak anak istrinya bermain game dengan mengasah otak mereka menuju ke sebuah kesimpulan. Ia menulis semua pertanyaan dalam benak ke tembok polos di sebelah tangga. Tampaknya, Jim hendak mengetahui di mana mereka berada saat ini dan bagaimana cara keluar dari kota gaib itu. Metode brainstorming sengaja digunakan untuk menemukan jawaban dari semua teka-teki yang membelenggu menuju ke pemecahan masalah. Jim mulai menuliskan pertanyaan di mana mereka berada. Ethan sempat berteriak agar ayahnya tidak mencoret tembok karena hal itu dilarang saat mereka tinggal di rumah dulu. Sore harinya, Sarah kembali merasakan sakit di lengannya. Ia membuka rak penyimpanan alat medis hendak mencuri pisau bedah milik Christy. Tak berselang lama, Christy datang membawakan teh hangat dan duduk berdua dengan Sarah. Mereka membicarakan masa lalu ketika hidup di dunia sesungguhnya. Ternyata, Christy sudah bertunangan dengan seorang perempuan bernama Mariel. Ia berpikir tunangannya itu masih setia dan menunggunya pulang. Semua warga kota gaib itu sangat berharap bisa kembali ke kehidupan mereka masing-masing di dunia nyata. Begitu pula Christy dan Sarah. Meski Sarah tak memiliki pacar di dunia nyata, namun ia memiliki teman dan keluarga yang sangat berharga. Sarah bertanya pendapat Christy tentang cara keluar dari kota gaib itu. Jika cara yang harus ditempuh akan menyakiti orang lain, apakah Christy akan tetap melakukannya demi kembali ke dunia nyata? Christy sempat berpikir lama dan berkata jika ia akan tetap melakukan cara itu meski harus melakukan hal buruk agar bisa kembali pulang. Pagi harinya, Jim masih berkutat dengan permainan brainstorming yang ditulis di dinding rumah. Ia berpikir jika warga kota berasal dari berbagai macam negara berbeda, maka jalan yang ditempuh pun berbeda. Anehnya, mereka melihat satu pohon tumbang yang identik dan sama persis menghalangi jalan. Bahkan, kawanan gagak yang mengelilingi pohon tumbang itu seolah menyambut kedatangan mereka ke kota goib. Jim meyakini dengan menulis di dinding, mereka bisa mengetahui informasi yang terlewatkan. Ia meminta Tabitha untuk ikut menulis, namun istrinya belum bisa berpikir jernih hingga tak tahu hendak menulis apa. Di tempat lain, Nathan menjemput Sarah di klinik dan membawanya pulang. Nathan minta penjelasan terkait kejadian kemarin saat Sarah kejang-kejang. Sarah sama sekali tak mau bicara dan mengatakan jika ia baik-baik saja. Ia memohon pada kakaknya untuk tetap tenang dan jangan khawatir.
Sarah memilih kembali untuk bekerja di restoran untuk membantu Butian daripada beristirahat di dalam rumah. Sementara itu, Julie tampak bersedih di dalam kamar karena merindukan nenek dan teman-temannya. Untuk menghibur teman barunya itu, Fatima meminta Alice untuk membawa mereka pergi ke Sungai Brundel. Sungai kecil itu dipenuhi dengan remaja yang gemar bersenang-senang dan berenang santai. Julie sampai tak habis pikir bagaimana mereka bisa bertahan dan bersenang-senang di kota gaib yang penuh dengan teror saat malam menjelang. Di kesempatan itu, Fatima juga menceritakan asal-usulnya sebagai gadis Iran yang datang ke Amerika di usia 11 tahun. Ia lahir di desa kecil dengan 2 kakak laki-laki. Ayah Fatima adalah pemuka agama yang sangat frontal menyuarakan kebenaran. Di suatu hari saat Fatima kecil ulang tahun, banyak tentara yang datang menyerang hingga ia bersembunyi bersama ibunya untuk menyelamatkan diri. Dari dalam lemari persembunyian itu, Fatima bisa melihat siluet tubuh ayahnya yang diseret keluar rumah oleh para tentara. Setelah mendengar suara tembakan, siluet itu terjatuh lemah tak berdaya. Fatima menegaskan bahwa dimanapun mereka tinggal akan selalu ada monster dan teror yang mengganggu. Fatima meminta Julie untuk memandang dari sudut yang berbeda dan menikmati kehidupan sebagaimana mestinya. Tak berselang lama, Alice datang menyeret Fatima untuk ikut masuk ke dalam air. Fatima juga membujuk Julie untuk ikut nyemplung di air sungai dan membayangkan sedang tamasya bersama. Di tempat lain, Jade lewat di depan bar dan bertemu dengan Trudy yang selalu menggoda. Ia masuk ke dalam air bar itu untuk mencoba alkohol murahan yang terbuat dari rendaman air kentang. Sembari mencicipi minuman rasa baru, Jade mengutarakan niatnya untuk mencari cara agar bisa keluar dari kota gaib itu. Ia bersikeras mengajak warga setempat untuk ikut memikirkan cara pulang. Tom, sang pemilik bar berkata jika kondisi mereka saat ini sama seperti kucing yang dimasukkan ke dalam karung. Di teori itu, mereka seolah terkurung dalam kota yang tidak bisa diidentifikasikan sebagai manusia hidup ataupun mati. Dalam kondisi itu, mereka hidup sekaligus mati secara bersamaan. Tom menegaskan kepastian nasib mereka hanya bisa diketahui jika menembus ke bagian luar kota. Jade langsung mendapatkan ide untuk menyalakan radio amatir itu menggunakan antena di ketinggian. Di tempat lain, Sarah ternyata tidak bekerja di restoran, namun pergi ke rumah Jim untuk menemui Ethan. Tapi tak kala itu, sibuk menggantikan perban di kaki anaknya yang sudah hampir sembuh. Tak berselang lama, Jim memanggil Ethan karena Sarah hendak bertemu. Mereka berdua main mangkok putar sambil berbincang tentang kesukaan masing-masing. Setelah bermain di mangkok putar, Sarah mengajak Ethan untuk pergi ke kandang kota yang dirawat kakaknya. Di sana, mereka bisa bermain dengan kambing dan juga ayam. Tabitha turut menemani Ethan yang dibawa pergi bersama Sarah ke kandang ternak milik kota. Di waktu yang sama, Nathan datang ke gereja untuk mencari Pastor Katri. Tampaknya sang pastor sedang berada di halaman belakang gereja yang dikelilingi bebatuan besar. Nathan menemui sang pastor untuk menceritakan tentang dosa besar yang dilakukan Sarah. Ia meminta Pastor Katri untuk merahasiakan hal itu dan tidak mengurung Sarah ke dalam kota. Di tempat lain, Sheriff pamit pada Deputi Kenny untuk mengunjungi makam istrinya di lereng bukit. Sesampainya di pusara istri tercinta, Sheriff duduk tepat di samping kayu nisan bertuliskan Abby Stephen. Sembari mengenang masa lalu yang bahagia, Sheriff meminta petunjuk pada mendiang istrinya itu agar bisa keluar dari kota goib. Apalagi monster mengerikan itu semakin ganas menyerang penduduk kota. Ia juga mendapati tangannya gemetar seperti sang ayah yang menderita penyakit Parkinson. Sheriff takut ajalnya sudah akan tiba, namun semua orang masih terjebak di kota Saranjana. Ia memiliki ide gila terkait cara keluar dari kota, namun jika ide itu gagal, maka tak hanya dirinya yang akan mati, namun harapan semua orang juga akan ikut mati. Ia meminta petunjuk pada mendiang istrinya apakah ia harus mencoba cara itu atau pasrah dengan keadaan terkurung di dalam kota gaib. Saat itu, Sarah memperhatikan Ethan yang asik bermain dengan kambing di dalam kandang. Ia tiba-tiba mempunyai ide untuk membawa Tabitha ke dalam kandang. Sarah berbohong jika di dalam kandang itu ada tempat persembunyian yang sangat aman bagi warga yang tak sempat pulang saat malam menjelang. Ia membawa Tabitha masuk ke kandang dan menemukan pintu berisi lorong sempit nan gelap. Saat Tabitha mengintip ke dalam, Sarah langsung mendorong wanita itu dan mengunci pintu dari luar. Pastor Katri sama sekali tak menyangka jika Sarah adalah orang yang membunuh Toby dan juga mencabik-cabik tubuhnya. Ia membawa Nathan untuk menjemput Sarah di restoran.
Sementara menunggu, Sheriff baru kembali dari makam istrinya dan berbincang dengan Pastor Katri. Nathan terkejut melihat restoran yang tampak lengang. Tom berkata jika Sarah tidak bekerja seharian dan pergi bersama anak Jim ke kandang. Benar saja, setelah berhasil mengurung Tabitha di lorong sempit, Sarah mulai membujuk Ethan untuk mendekat padanya. Ia menyembunyikan pisau bedah tajam di balik punggungnya sembari terus merayu Ethan untuk mendekat. Ethan panik karena tak melihat ibunya keluar dari kandang bersama Sarah. Anak itu terus merengek mencari ibunya, namun Sarah mulai menyerang. Seketika itu, Nathan memanggil adiknya dan meminta Sarah untuk melepaskan Ethan. Anak kecil itu berteriak ketakutan memanggil ibunya, sementara tangan Sarah mencengkram Ethan dengan sangat kuat. Ethan menendang kaki Sarah hingga berhasil terlepas dan lari sejauh mungkin menuju ke rumah koloni. Nathan berusaha menghentikan Sarah yang lari mengejar Ethan. Mereka terlibat aksi dorong hingga tiba-tiba leher Nathan mengangat cukup dalam terkena ujung pisau bedah yang sangat tajam di tangan Sarah. Gadis itu berusaha menghentikan pendarahan di leher kakaknya, namun naas semua sudah terlambat. Pastor Katri melihat semua kejadian itu, ditambah lagi ia sudah tahu kejadian kejahatan Sarah dari Nathan. Ia pun bergegas menangkap Sarah untuk diadili, namun gadis itu lari kencang. Di tempat lain, Ethan menemui kakaknya Julie dan menangis histeris ketakutan. Julie menenangkan adiknya sembari menanyakan apa yang terjadi. Anak itu masih belum bisa bicara karena menangis terseduh-seduh. Jim berlari menyusul ke kandang dan mendengar suara teriakan Tabitha dari dalam ruang penyimpanan. Ia segera mengeluarkan istrinya itu dan mencari keberadaan Ethan yang tadi bersama Sarah. Untungnya, Julie datang bersama Ethan ditemani Alice dan Fatima. Meski Ethan selamat dari percobaan pembunuhan, nyawa Nathan yang tak bersalah harus dikorbankan. Christy memeriksa kondisi Nathan yang sudah tak bernyawa. Kali ini warga kota harus mengadakan upacara pemakaman untuk kesekian kali. Pastor Katri meminta maaf pada Sheriff karena tak berhasil menangkap Sarah. Jim yang melintas menanyakan keberadaan gadis itu. Pastor berkata jika gadis itu lari ke dalam hutan hingga tak terlihat lagi bersembunyi di mana. Sheriff mencoba meyakinkan Jim jika kondisi akan tetap kondusif. Sarah tak mungkin bertahan nanti malam dan berakhir di mangsa para monster. Jim menceritakan kejadian di mana Sarah datang ke rumahnya dan bersikeras hendak membawa Ethan pergi. Ia merasa tidak aman di kota yang penuh mara bahaya itu. Sesampainya di rumah, Tabitha meminta Julie untuk menemani Ethan di dalam kamar. Ia menulis di dinding sebuah pertanyaan besar, apakah mereka sebenarnya selamat dari kejadian kecelakaan kapan lalu. Sheriff menemui Christy di restoran sebagai orang yang terakhir kali bertemu Sarah. Christy mengungkapkan jika semalaman ia sempat berbincang santai dengan Sarah sebelum tidur. Sarah menanyakan pendapat tentang melakukan hal buruk untuk membuat semua orang pulang. Christy berkata jika ia akan melakukannya juga. Ia sangat menyesal telah memberitahu jawaban itu yang diduga menjadi alasan bagi Sarah untuk menyerang Ethan. Terlebih lagi, pisau bedah yang dibawa Sarah adalah milik Christy. Ia merasa sangat bersalah pada si kecil Ethan yang kini mengalami trauma mendalam. Sheriff menenangkan gadis itu dan berkata jika semua yang terjadi bukan salahnya. Ia meminta Christy untuk tetap tegar agar bisa berpikir jernih. Seketika itu, radio yang berada di atas meja menyala sendiri dan memutar lagu favorit istri Sheriff. Kejadian itu membuat Sheriff yakin bahwa istrinya itu telah memberikan pertanda. Setelah jasad Nathan dibungkus kain rapat, mereka mengubur jenazah itu ke dalam tanah. Pastor Katri memberikan ceramahnya di depan penduduk kota untuk saling menjaga satu sama lain. Apa yang dilakukan Sarah bukan merupakan hal yang patut dicontoh. Saat warga kota duduk di dalam gereja, Jade melucuti antena mobil dan mengumpulkan barang bekas yang bisa dijadikan sebagai transmisi radio. Sementara itu, Julie menemukan rangkaian bunga di teras rumah koloni dan menempatkannya ke dalam vas bunga. Saat membereskan barang pemilik rumah lama, Tabitha menemukan tumpukan kertas berisi ayat dari Alkitab. Ia melenggang pergi menuju ke gereja untuk mengembalikan kertas itu pada Pastor Katri. Sang pastor menanyakan keadaan Ethan yang tampaknya masih trauma. Tabitha berkata jika Ethan sangat ketakutan dan tak mengerti kenapa Sarah hendak menyakitinya. Tabitha sempat menanyakan keberadaan Sarah, namun Pastor Katri kembali berkata jika gadis itu lari kencang masuk ke hutan dan tak kembali lagi. Ia yakin Sarah sudah habis dimangsa para monster. Tabitha sempat menanyakan apakah mereka masih hidup atau sebenarnya sudah mati.
Pastor Katri mengungkapkan jika kecelakaan yang menimpa keluarga Tabitha terjadi di area dalam kota. Pertanyaan Tabitha itu menunjukkan jika mereka semua masih hidup dan tinggal di dunia yang nyata meski teror yang melanda terasa seperti mimpi. Setelah Tabitha pergi, Pastor Katri masuk ke ruang bawah tanah untuk menemui sang tawanan, Sarah Myers. Pastor berkata jika mengikuti aturan kota, Sarah seharusnya sudah dihukum ke dalam kota. Namun, ia sengaja menyembunyikan gadis itu di ruang bawah tanah gereja untuk diinterogasi. Pastor sudah mengetahui kejahatan Sarah sebelumnya dari Nathan. Kini, ia meminta Sarah untuk berbicara jujur kepadanya. Pastor Katri melepaskan penutup mulut gadis itu dan membujuk Sarah untuk bersikap baik. Dengan membawa salinan Alkitab di tangan, Pastor menuturkan jika buku suci itu terdiri dari 73 kitab yang terdiri dari 46 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Matius, Markus, Roma, Korintus, dan lainnya yang berisi penuh keajaiban. Pastor Katri mulai berpikir bagaimana jika kehidupan mereka di kota gaib adalah bagian dari kitab ke-74 yang bahkan belum pernah ditulis oleh siapapun. Pastor meminta Sarah untuk menceritakan semua suara yang ia dengar hingga berani membunuh seseorang. Sarah menjelaskan jika suara yang terdengar di telinganya itu mengaku sudah lama berada di kota gaib. Mereka sudah menunggu akan ada seseorang yang bisa mendengar suara mereka. Sarah juga berkata jika suara itu memerintahkan untuk membunuh agar bisa kembali ke dunia aslinya. Ia juga diberitahu akan ada kecelakaan 2 mobil sekaligus tepat sebelum Jim dan Toby tabrakan. Suara itu berkata kejadian kecelakaan yang melibatkan 2 mobil juga pernah terjadi di masa lalu. Semua orang akan terbunuh setelah kecelakaan itu, namun jika Sarah melakukan perintah mereka, maka penduduk kota bisa selamat dari kematian dan pulang ke dunia nyata. Pastor meyakini Sarah bisa membukakan jalan untuk kembali ke dunia mereka sebelumnya. Ia bersikeras untuk memberitahu sheriff terkait pengakuan Sarah itu. Tiba-tiba tangan Sarah merasakan tekanan hingga membuatnya berteriak kesakitan. Ia meminta pena dan kertas untuk membuktikan jika suara itu nyata adanya. Sarah menggambar karakter dan berkata jika suara-suara itu memperhatikan Pastor Katri saat hari pertama tiba di kota. Mereka tahu Pastor Katri mengubur tas di belakang gereja dan gambar itu sebagai bukti jika mereka memang benar nyata. Kenny tak menyangka Sarah yang terkesan baik dan lugu bisa melakukan tindak kejahatan sedemikian keji. Butian, sang pemilik restoran bahkan sudah menganggap Sarah sebagai putrinya sendiri. Sheriff mengutarakan niatnya untuk mencari cara keluar dari kota gaib. Ia berencana pergi ke dalam hutan untuk mengeksplorasi tempat baru di sana, berharap bisa menemukan jalan pulang. Kenny tertawa sinis dan berkata jika sheriff ingin segera mati, mengeksplorasi hutan adalah cara mati terbaik. Tabitha baru sampai rumah dan mengemasi semua barang dari keluarga penghuni rumah sebelumnya. Jim sibuk mengotak-atik kabel lampu di rumahnya yang tidak memiliki tembaga, hanya seutas plastik pembungkus panjang. Ia tak mengerti bagaimana cara kerja listrik di kota gaib itu jika semua kabel tak memiliki tembaga di sana. Ia berkata jika semua lampu harus tak bisa menyala karena tak ada penghantar listrik yang tersambung. Tak berselang lama, Jet masuk ke dalam rumah dengan membawa berbagai macam peralatan. Sebelum Tabitha marah-marah, Jet menjelaskan jika ia memiliki ide cemerlang agar bisa keluar dari kota gaib itu. Ia mengajak Jim untuk melucuti peralatan elektronik di mobil Audi Q5 miliknya. Sementara itu, Tabitha pergi bersama Ethan untuk menitipkan barang pribadi di tempat penyimpanan kota yang dikelola Tian. Saat mengeksplorasi gudang kota, Tabitha menemukan gelang yang sangat familiar di sana. Ia mengambil gelang itu dan mengajak Ethan untuk bergegas pulang. Jim dan Jade sudah berada di pinggiran kota hendak melakukan uji coba radionya. Mereka harus membajak pohon yang tinggi dan menancapkan antena di sana. Karena Jade takut ketinggian, Jim terpaksa dijadikan tumbal. Ia membawa antena dan kabel yang menjulur ke bawah untuk mendapatkan sinyal. Jim memanjat ke atas, namun kabel antenanya sempat tersangkut. Ia meminta bantuan Jade untuk melepaskan kabel yang tersangkut itu. Saat menyentuh batang pohon, Jade bisa melihat aliran darah kental membasahi tangannya. Saat menengok ke atas, ternyata, wala! Bangkai manusia berseragam tentara bergelantung di atas pohon dengan aliran darah segar yang membasahi tubuh Jade. Di batang pohon itu terdapat simbol aneh yang melekat di ingatannya. Seketika itu, sosok mayat hidup menembaki Jade yang berlari menyelamatkan diri. Setelah berlari kencang melewati pepohonan, Jade tak kuasa menahan rasa lelah hingga terjungkal ke tanah. Sosok monster itu menghajar tubuh Jade hingga babak belur.
Jade berteriak kencang minta tolong hingga semburat cahaya terang membuyarkan pandangannya. Jim tampak berdiri di depan mata menyadarkan Jade dari kengerian. Jade hanya tak sadarkan diri di tengah hutan dengan kondisi tubuh yang masih bersih seperti sedia kala. Jim kembali ke radio di mana antenanya sudah terpasang di atas pohon. Ia berusaha menghubungi orang terdekat yang bisa dijangkau, namun tampaknya frekuensi radio tak cukup kuat untuk menangkap sinyal. Sementara itu, Jade sudah kembali ke kota dan menenangkan diri di restoran untuk memesan kopi. Ia menggambar simbol yang terlihat di pohon agar ingatannya tidak lupa. Ia juga melihat simbol itu saat masuk ke terowongan bawah tanah. Butian menyeret Jade ke ruang penyimpanan dan menunjukkan sebuah buku penuh dengan simbol itu. Di waktu yang sama, lampu rumah Tabitha terus berkedip meski listrik tak tersambung di sana. Sambil menunggu Jim pulang, Tabitha mengajak Ethan untuk berpetualang mencari sumber listrik di kabel tanpa kawat itu. Tabitha membobol dinding di mana kabel itu masuk melalui celah tembok. Saat Jim pulang, suasana tampak lengang dan sepi tanpa penghuni. Ternyata Tabitha dan Ethan sibuk menggali tanah di ruang basement di mana semua kabel bermuara di bawah rubana. Ethan mengangkat tanah menggunakan ember dan membuangnya ke halaman samping rumah. Jim turun ke rubana dan bercengkrama dengan Tabitha. Jim merasa ada yang aneh mengapa istrinya itu percaya ada sesuatu di tanah rumahnya. Tabitha berkata jika ia menemukan gelang milik Jim yang diberikannya saat kencan pertama mereka. Gelang itu sempat menghilang di hari kelahiran Julie, namun anehnya Tabitha menemukan di rak penyimpanan kota. Jim awalnya tak percaya jika gelang itu miliknya. Tabitha menunjukkan ciri khas gelang buatannya yang sengaja digores sebagai tanda unik. Goresan itu membuktikan bahwa gelang yang berada di kota gaib memang milik Jim yang hilang. Tabitha menyadari semua kejanggalan yang terjadi di kota dan berkeyakinan bahwa ia harus melakukan hal janggal juga. Jim bersedia membantu Tabitha untuk menggali tanah rubana agar misteri listrik bisa terpecahkan. Sheriff mencari Christy di klinik untuk menanyakan kabar Deputi Kenny. Setelah membicarakan pergi ke hutan, Kenny sangat kesal dan melenggang pergi meninggalkan Sheriff begitu saja. Christy menegaskan jika Kenny saat ini sedang membutuhkan sosok ayah setelah ia kehilangan Tuan Liu. Sheriff bergegas pergi mengambil bola bisbol serta sarung tangan di rumahnya untuk menemani Kenny yang kesepian. Saat itu, Kenny masih memahat kayu untuk dibuat jadi spion catur. Sang deputi masih belum bisa menerima kepergian ayahnya yang mati dalam kondisi mengenaskan. Sheriff membocorkan rahasia penyakit Parkinson yang selama ini disembunyikan dari para warga. Ia mengetahui penyakit yang menggerogotinya itu membuat Sheriff semakin lemah. Ia tak akan bisa melindungi penduduk kota dan posisi Sheriff harus segera digantikan oleh deputinya. Sheriff meminta ketikaran hati Kenny untuk menerima kenyataan pahit itu dan menggantikan perannya sebagai pengendali keamanan kota. Dengan menahan air mata, Kenny beranjak dari kursinya dan bermain bisbol bersama Sheriff. Mereka bermain di samping kantor polisi sambil bercengkrama ria jika berhasil kembali ke rumah masing-masing. Sore itu, Pastor Katri menggali tanah tempat tasnya dikuburkan. Di dalam tas itu berisi botol minuman, pakaian berdarah, dan bungkus coklat Cosmo bergambar karakter. Lukisan Sarah sangat mirip dengan gambar karakter di bungkus coklat itu yang membuat Pastor Katri terkesiap melihatnya. Malam harinya, Kevin menyingkap tirai jendela hingga muncul sosok gadis cantik penjual bunga. Gadis itu selalu menerima bunga dari Kevin yang diam-diam mencintai seorang monster. Dengan senyum mencurigakan, gadis itu bertanya kapan ia bisa masuk ke dalam rumah. Sore itu rumah koloni hendak merayakan hari ulang tahun Fatima, yaitu hari pertama saat Fatima masuk ke dalam kota. Mereka menyiapkan pesta itu secara meriah, namun Alice tak setuju dengan ide merayakan hari kesesatan. Mereka semua tahu masuk ke dalam kota adalah kesesatan terbesar dalam hidup, karena sekali masuk tak akan pernah bisa keluar lagi. Fatima pun merasa canggung ketika merayakan hari di mana ia tersesat dan terjebak di kota gaib itu. Sebagaimana Fatima yang biasanya, ia akan selalu melihat dari segi positifnya saja. Ia berkata jika perayaan itu membuktikan jika mereka bisa bertahan hidup dalam waktu yang lama meski teror dan himpitan terus datang menghampiri. Fatima mengeluarkan sweater berwarna kuning yang tersimpan di dalam kolong ranjang karena takut diculik Rudy. Alice masuk ke kamar mengajak kekasihnya bermain game bersama. Fatima dan Julie menolak karena mereka hendak menyiapkan pesta. Alice melenggang pergi mencari Victor seolah tak peduli dengan adanya pesta peringatan bahaya terjebaknya manusia. Fatima memberikan gaun miliknya pada Julie agar gadis itu tampak memukau di acara pesta nanti malam. Alice membujuk Victor untuk bermain game dengannya, namun Victor tampaknya sibuk mencari manisan persik.
Ternyata makanan itu sudah habis stok dan buah persik belum tumbuh di hutan. Donna meminta maaf karena tak bisa menyediakan persik di rumah koloni itu. Victor langsung melenggang pergi dengan wajah marahnya. Sementara itu, Kevin seperti biasanya meninggalkan bunga di teras samping untuk monster kecintaannya yang selalu menggoda di setiap malam. Sebelum matahari terbenam, Sheriff berkeliling kota menggoyangkan lonceng untuk memastikan semua orang pulang ke rumah masing-masing. Tabitha sudah berada di rumah membacakan buku dongeng untuk anaknya karena hari sudah mulai petang. Ia bergegas menutup tirai jendela rapat-rapat. Di tempat lain, Kenny mengetuk kamar Jade yang tinggal serumah dengannya. Ia meminta Jade untuk ikut makan malam bersama dengan ibunya. Sementara di luar rumah, Pastor Katri menemui Sheriff di kantor polisi dengan membawa tas miliknya. Ia hendak berbicara empat mata dengan Sheriff terkait kemungkinan bisa terbebas dari kota gaib itu. Mereka masuk ke kantor polisi di mana sudah seminggu, malam mereka tak ada kejadian brutal. Setelah memindahkan Ethan ke kamar, Tabitha menghampiri suaminya Jim yang sibuk menggambar desain menara. Tabitha mengungkapkan kegelisahannya di malam hari, terutama dengan nasib Julie yang tinggal terpisah di rumah koloni. Jim menenangkan istrinya dan berkata jika Donna menjaga semua orang di dalam rumah koloni agar tetap aman dan terkendali. Melihat rancangan menara radio, Tabitha mempertanyakan kendala yang akan terjadi saat mereka membangun menara. Jim menegaskan jika ia membutuhkan banyak material dan baterai untuk membuat menara itu berfungsi sebagaimana mestinya. Meski berat, Jim yakin jika ia bisa membangun menara di atas rumah koloni, maka besar kemungkinan bisa berkomunikasi dengan orang di dunia luar. Namun, jika ia gagal menyambungkan transmisi ke menara, maka semua orang di kota akan membencinya seperti melihat penjahat kelas kakap. Di percobaan sebelumnya, Jim berhasil mendapatkan sinyal statis dan kini ia harus bisa menyambungkan ke modulasi frekuensi. Tabitha memberikan dukungan untuk Jim dan kembali ke Rubana untuk menggali lebih dalam lagi. Sore itu, pesta rumah koloni sudah dimulai. Donna memberikan hadiah kejutan untuk Fatima berupa hiasan dinding Dreamcatcher yang berguna untuk menangkap mimpi buruk yang mengganggu manusia saat tidur. Setelah berpelukan, mereka kembali berpesta pora dengan bahagia. Sementara itu, Sheriff mengungkapkan niatnya pergi ke hutan untuk menemukan harapan keluar dari kota gaib. Pastor Katri menunjukkan tas miliknya beserta isinya. Ia berkata jika tas itu dikubur sesaat setelah dirinya terjebak di kota gaib. Bungkusan coklat itu mengingatkan sang pastor pada kejadian pahit di masa lalu. Ia gagal menyelamatkan anak kecil yang sering disiksa oleh sang ayah. Pastor justru membujuk anak itu untuk pulang ke rumah dengan memberinya permen. Ia sempat datang ke rumah bocah yang sekarat itu dan menghajar ayah anak itu sampai babak belur. Terpukul melihat kematian bocah malang, Pastor Katri menenggak minuman di jembatan hingga mendengar suara Tuhan. Ia diutus masuk ke dalam mobil untuk menuju ke jalan lain yang harus diikuti. 2 jam setelah mengemudi, Pastor Katri sudah berada di kota gaib dan tak bisa keluar lagi. Pastor akhirnya mengaku jika ia mengurung Sarah di rubana gereja. Sheriff langsung menodongkan pistol ke arah Katri. Ia berkata jika Pastor Katri memaksanya membunuh Frank dengan dikurung di kota. Pastor Katri berdalih jika Sarah adalah kunci untuk menemukan jalan pulang. Katri menjelaskan pada Sheriff tentang kemampuan Sarah mendengar suara monster di kepalanya. Setelah mendengar semuanya, Sheriff mengaku jika dirinya adalah orang skeptis dan tak percaya pada hal supranatural. Pastor Katri mencoba meyakinkan Sheriff dengan gambar yang dilukis Sarah tentang coklat di dalam tasnya. Pastor Katri sudah 3 tahun terjebak di kota gaib, sementara Sarah dan Nathan baru 5 bulan yang lalu. Sarah berkata ada seseorang yang melihatnya mengubur tas di mana Sarah terkoneksi dengan masa lalu. Pastor memberi saran untuk mencari jalan keluar bersama. Ia dan Sarah akan ikut dengan Sheriff menyusuri hutan demi menemukan jalan pulang. Sebelum tidur, Jim memeriksa istrinya yang sibuk menggali tanah. Lubang di rubana semakin dalam namun kabel itu belum menemukan ujungnya. Jim meringankan beban istri dengan memijat pundaknya. Kevin mengendap masuk ke kamar mandi tepat setelah pesta dimulai. Ia menemui kekasih monsternya bernama Jasmine yang sudah menunggu di luar jendela. Jasmine memaksa Kevin untuk membuka jendela agar ia bisa masuk rumah. Kevin tertunduk lemas karena ia tak bisa membiarkan monster itu masuk ke dalam. Jasmine mulai mengancam dan berpamitan pada Kevin. Pria itu terperanjat dan berkata jika pesta sedang berlangsung di lantai bawah. Ia meminta Jasmine berjanji jika yang masuk ke dalam rumah hanya dirinya seorang. Jasmine mengatakan janjinya dengan senyum menggoda.
Kevin langsung membuka paku yang menutup jendela agar ia bisa bergumul dengan monster kecintaannya. Setelah Jasmine masuk, Kevin bergegas menutup jendela itu lagi. Mereka saling berjumbu, namun Jasmine mulai mencakar tubuh Kevin hingga berdarah. Gadis itu melukai wajah Kevin dan melahapnya seperti mainan. Di waktu yang sama, Alice bertengkar dengan seorang pria tua yang berteori tentang berbagai dimensi. Setelah menenangkan Alice, Fatima menemani Trudy yang bersedih. Trudy merasa dibenci dan tidak disukai banyak orang. Agar gadis itu ceria kembali, Fatima rela memberikan sweater kesayangannya pada Trudy. Melihat senyum gadis itu membuat Fatima bertenaga. Trudy melangkah pergi sembari berkata akan mencarikan sesuatu untuk Fatima. Julie memuji kebaikan hati Fatima yang rela memberikan apapun juga demi menyenangkan hati orang lain. Setelah Kevin tewas di kamar mandi, monster Jasmine membersihkan diri dan membuka jendela kamar mandi lantai 2 hingga semua monster berjalan mendekati rumah koloni. Julie bertamu ke kamar Victor untuk menyendiri dari pesta yang riuh redam. Victor bisa melihat kesedihan di raut wajah Julie dan membiarkan gadis itu memasuki kamarnya. Julie melihat beberapa barang dikemas Victor seolah pria itu hendak pergi jauh. Julie bertanya mengapa Victor menggali 6 liang lahat di samping rumah koloni. Victor sama sekali tak bisa menjawabnya. Julie berusaha mencari tahu tentang kota pada Victor sebagai orang terlama yang tinggal di kota itu. Kenny meminta Jet untuk makan malam bersama ibunya di meja makan. Jet masih sibuk mencari simbol aneh di buku catatan pemberian Tian. Ia menyadari ada 2 halaman yang saling menempel. Saat dibuka, ternyata ada selembar foto usang tersimpan di sana. Dalam foto itu, pria tak dikenal berdiri tepat di depan restoran dinner. Tian melihat sosok Victor kecil yang berjalan di belakang mobil pria itu. Sementara itu, Trudy membawa bantal kesayangannya untuk diberikan kepada Fatima. Trudy masuk ke dalam kamar di mana monster tertawa terbahak-bahak. Ia tak menyadari jika 3 orang di kamar itu adalah monster bengis mengerikan. Akhirnya, Trudy mati dilahap monster. Orang yang berpesta di bawah merasa terganggu dengan tetesan darah di lantai 2. Saat mereka melongo ke atas, ternyata Alice terbangun mendengar keributan di lantai bawah yang mengatakan bahwa monster itu berhasil masuk rumah. Mereka berlarian dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Fatima hendak naik ke kamar Alice namun monster itu menghadang di anak tangga. Victor mengambil tali tambang dan membawa Julie pergi dari rumah koloni melalui loteng itu. Donna sibuk menyiapkan mobil van-nya agar bisa menyelamatkan banyak orang. Victor melihat sosok anak berbaju putih dan membawa Julie masuk hutan. Sementara itu Alice terjebak di dalam rumah. Ia melihat sosok Trudy yang telah mati bersimbah darah dengan menggunakan sweater Fatima. Saat monster itu masuk ke kamar, Alice terpaksa melompat dari jendela lantai 2 yang membuat kakinya cedera. Fatima bergegas menyeret Alice kembali ke dalam rumah dan menutup ruangan itu dengan jimat pelindung. Untungnya, cara itu berhasil menyelamatkan mereka berdua. Fatima menangis sembari menggandeng tangan Alice yang cedera cukup parah. Di dalam hutan, Victor memaksa Julie untuk masuk ke dalam pohon fairway. Victor ikut turun setelah Julie memasukinya. Julie sampai di terowongan bawah tanah di mana sebuah lemari kayu menyembunyikan tubuhnya. Pastor Katri masih bercengkrama dengan sheriff hingga mobil Donna berhenti di depan kantor polisi. Semua orang harus bergegas masuk ke dalam rumah, namun Pastor Katri tertinggal di belakang seketika itu. No, Sheriff membawa tubuh Katri masuk ke dalam kantor polisi, namun leher pria itu rusak dan menganga. Dengan seutas kain, Sheriff berusaha menghentikan pendarahan di leher Katri. Pastor itu meminta Sheriff untuk berdoa bersamanya. Tepat setelah pembacaan doa selesai, Pastor Katri menghembuskan nafas terakhirnya. Dan film pun bersambung.